Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir membawakan tema judul Muqaddimah Sirah Nabawiyah. Ya, kita ketahui sekarang kita sudah masuk di bulan Maulid. Ya, orang bilang bulan Maulud, ya. Nah, jadi ketika di bulan Maulid apa saja sih yang kita harus lakukan, ya? Kemudian boleh tidak ketika kita di bulan Maulid ini kita melakukan sunnah-sunnahnya lebih banyak, itu yang mungkin diprioritaskan, ya. Karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bagaimana kita lebih banyak mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita sadari, ya, tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah ini adalah untuk apa? Mengetahui rangkaian peristiwa yang kita ambil petik pelajaran dalam kejadian-kejadian penting yang dialami oleh Rasulullah. Kita ketahui, ya, bahwasanya Rasulullah itu setiap detiknya, setiap hidupnya itu pasti ada hikmah, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, kalau contohnya deh, kita nih dalam satu hari, ya, apa yang kita dapat petik hikmah ataupun kita ambil buat orang pelajari dari kehidupan kita. Ya. Kalau Rasulullah setiap detiknya, menitnya dan seterusnya itu mengandung pelajaran. Ya. Ada pelajaran yang dapat kita ambil. Tetapi kalau kita mungkin dari setiap kehidupan kita belum tentu kita dapat ambil pelajaran. Ya, mungkin orang yang mau menjadikan suri toladan terhadap diri kita susah. Ya, tetapi Rasulullah itu memberikan suri teladan yang baik. Bakal Michael H. Hart itu mengategorikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk kategori orang yang pertama, orang yang berpengaruh di dunia ini. Orang Barat tuh, ya, orang Barat kagum dengan sosok Nabi Muhammad. Saking bagusnya akhlak Nabi Muhammad, saking mulianya akhlak Nabi Muhammad sampai diberikan nomor pertama. Ya, nomor keduanya ada Isaac Newton, kemudian Nabi Isa dan lain sebagainya. Tetapi sosok Nabi Muhammad di sini adalah sosok yang paling utama. Ya. Jadi sebelum kita masuk memahami sirah nabawiyah, tujuannya apa sih kita belajarin dari sirah nabawiyah ini? Ya. Sirah itu kan dari bahasa Arab. Ya. Sirah itu perjalanan. Ya, perjalanan siapa? Perjalanan hidup Nabi, terutama Nabi Muhammad yang paling mulia. Ya, jadi kalau nabi-nabi banyak, ya, tetapi yang kita banget ambil hikmah, pelajaran dan suri teladan itu pada sosok Nabi Muhammad. Ya, pada sosok Nabi Muhammad inilah yang kita ambil pelajaran. Ya, yang pertama dari sosok Nabi Muhammad yang dapat kita petik apa? Memahami kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui napak tilas kehidupan yang beliau lalui. Jadi dari mulai beliau sebelum dilahirkan, ya, sebelum beliau dilahirkan, bapaknya Abdullah dan Aminah, ya, sosok mulia yang mau dilahirkan ini sudah memberikan tanda-tanda. Ya. Jadi ada tanda-tanda yang tadinya ada yang mengatakan bahwasanya api abadi, ya. Api abadi orang-orang Zoroaster yang menyembah api itu tiba-tiba mati dengan
kelahiran sosok Nabi Muhammad. Nah, jadi malam yang tadinya nggak terlalu cerah, dengan lahirnya sosok Nabi Muhammad begitu cerah. Jadi dengan lahirnya makhluk yang mulia ini tanda-tandanya begitu ada, begitu banyak. Ya. Jadi kemudian dilahirkan Rasulullah. Ketika dilahirkan Rasulullah, jadi kakeknya Abdul Muthalib sudah ingin menamakan sosok namanya. Nah, sosok nama Nabi Muhammad itu sudah mau dikasih kepada anak yang lahir pada Aminah ini. Ya. Jadi belum ada nama-nama orang terdahulu yaitu namanya Muhammad. Jadi Abdul Muthalib ini termasuk orang yang suci yang megang kunci Ka'bah pada waktu itu. Ya. Dan jadi ketika dia anak Nabi Muhammad SAW lahir, langsung dipotongkan akikah. Bahkan dengan lahirnya makhluk yang paling mulia ini, Abdul Muthalib saking senengnya ngasih 100 onta kepada orang-orang sekitarnya. Ya, kalau anak kita lahir, kita pernah nggak ngasih 100 atau 50 onta gitu, 50 kambing deh. 50 kambing. Ya enggak ya. Nah, jadi ini menandakan bahwasanya karena lahirnya makhluk yang paling mulia, kemudian diberikan bentuk tasyakuran di sini adalah bentuk sebagai pemuliaan makhluk yang paling agung, dan kita boleh mengadakan tasyakuran atas kelahiran anak kita. Ya, dalam bentuk dengan tujuan apa? Kita bisa mendoakan anak-anak kita berbagi kepada orang lain. Nah, jadi sosok yang paling mulia ini napak tilasnya begitu banyak. Ya, dari mulai kecilnya, ya. Dari mulai kecilnya beliau, kemudian ketika remajanya beliau sampai orang-orang menyebutnya Al-Amin. Jadi yang mengatakan Al-Amin di sini bukan Rasulullah yang minta, tapi masyarakat dari orang-orang Mekah yang mengatakan Nabi Muhammad ini Al-Amin. Walaupun setelahnya orang-orang Mekah itu memusuhi Nabi Muhammad, tetapi karena dia sebelumnya memang sudah diberikan laqab, diberikan dalam diri Nabi Muhammad Al-Amin, kemudian ketika dia mengaku sebagai pembawa risalah wahyu dari Allah, mengaku nabi, baru di situ orang-orang pada memusuhi. Ya, ada yang dari pamannya, saudaranya, kafir-kafir Mekah pada waktu itu. Tetapi sosok Nabi Muhammad tetap dia kalem dan dia tetap memberikan contoh teladan yang terbaik. Jadi napak tilas Nabi Muhammad ini kalau kita telusurin begitu banyak, ya, begitu banyak, dan sehingga kalau kita mau ngambil hikmah pelajarannya itu begitu kita bisa jadikan dalam kehidupan kita itu lebih baik. Ya, kalau kita lihat deh. Sosok-sosok misalnya pahlawan-pahlawan dalam jagoan-jagoan dalam film perfilman. Ya, sosok Superman, sosok Hulk, sosok dan lain sebagainya. Itu menandakan apa? Dia nggak ada punya sosok orang yang dijagokan. Tetapi dalam Islam kita punya Nabi Muhammad. Ya, kita punya Nabi Muhammad, kita punya sosok orang paling mulia, ya, dan manusia biasa. Tapi kalau kita lihat sosok-sosok dalam film, jagoan-jagoan itu adalah sosok yang kita lihat sebenarnya mereka tuh orang-orang barat tuh nggak punya sosok yang jadi panutan. Ya, mereka membuat imajinasi sehingga manusia itu di luar nalar. Ya, kalau Nabi Muhammad itu tetap manusia biasa, tetapi Allah berikan mukjizat. Ya, tetap Allah kasih mukjizat, beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kehidupan Rasulullah melalui napak tilas dapat kita ambil pelajaran-pelajaran. Karena apa? Agar setiap orang dapat menemukan sosok suri teladan, ya, suri teladan yang paling luhur. Kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Jadi mempunyai perangai yang sangat baik. Ya. Bahkan, ya. Kalau kita lihat nih Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah, saking akhlak bagusnya, dia tidak pernah mencela makanan. Ya.
Jadi kita ini masih pernah mencela makanan. Nabi Muhammad dalam seumur hidupnya, ini salah satu akhlak mulianya, dia nggak pernah mencela makanan. Mau makanan itu pahit, mau makanan itu asin, mau makanan itu enak, mau makanan itu nggak enak, dia nggak pernah cela. Ya kalau kita nih dalam setahun, ada nggak kita pernah mencela makanan? Dalam setahun deh. Kalau Nabi Muhammad seumur hidup nggak pernah cela makanan. Ya, seumur hidup dia kagak pernah mencela makanan. Ya, apapun yang dihidangkan istrinya, apapun yang dihidangkan oleh misalnya dengan ketika dia bertamu kemanapun, dia tidak pernah mencela makanan. Ya kalau kita mungkin sebulan aja kagak mencela makanan itu udah bagus banget kalau kita. Ya, sebulan kagak mencela makanan. Ini makanan asin. Bahkan yang dikasih gratis pun kita masih cela. Ini nggak enak nih, padahal habis-habis juga tuh makanan. Misalnya ada Jumat berkah dikasih makanan, ini nggak enak nih makanan nasinya keras dan lain sebagainya. Ya, padahal dikasihnya gratis di Jumat berkah kita masih menghina mencela tuh makanan. Tapi pada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia kagak pernah mencela makanan. Nah, kita latih dah tuh, ya minimal jangan sampai misalnya istri kita masak, kita komentarnya yang baik. Ya, ataupun kita itu jangan sampai mencela itu makanan. Bahkan dalam satu kisah ketika pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dihidangkan makanan dob, ya pada waktu itu sama Khalid bin Walid. Ketika dihidangkan makanan, orang-orang Arab pada waktu itu menghidangkan dob ini adalah kadal. Ya, kadal Arab. Ya, kadal Arab yang hidup di padang pasir. Yang hidup di padang pasir kemudian dihidangkan. Ya, Khalid bin Walid ketika dihidangkan dimakan, enak lahap. Kemudian Rasulullah ketika pada waktu itu ketika dihidangkan dob, kadal. Ya, kadal di Indonesia beda ya. Ya, kalau kadal di Indonesia sama di Saudi beda. Ya, jadi kalau kadal di padang pasir pada waktu itu adalah kadal yang memang hidupnya di padang pasir, dia tidak makan semacam misalnya daging dan lain sebagainya. Jadi makanya kadal dob yang di Saudi ini halal. Ketika dihidangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, dia Khalid bin Walid makan, Rasulullah cuma terdiam. Ya, cuma Rasulullah terdiam. Jadi ketika dia nggak suka sesuatu, dia itu cuma diam. Ya, jadi Rasulullah dengan dia menandakan dia itu mungkin tidak suka dengan makanan tersebut dan dia tidak komentar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid pada waktu itu? Ya, aharamun hu ya Rasulullah. Apakah ini haram wahai Rasulullah? Ya, jadi ditanya itu Khalid bin Walid. Ya, istilahnya ketika Rasulullah nggak suka kan biasanya diam. Tetapi pada waktu itu Rasulullah diminta komentar sama Khalid bin Walid. Apakah ini haram wahai Rasulullah? Kemudian apa yang dijawab Rasulullah? Yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan yang baik. Jadi apa yang dikatakan bahwasanya dalam artinya seperti ini, di kampung saya ini tidak ada. Ya, di kampung saya ini tidak ada. Jadi sehingga saya tidak terbiasa makan dob kadal itu. Ya, jadi saya tidak terbiasa makan kadal itu, makanya dia bilang di kampung saya ini nggak ada. Jadi saya nggak makan itu. Nah, jadi tetap itu halal, tetapi Rasulullah menggunakan perkataan yang baik. Ya, jadi ketika kita diminta komentar makanan, ya kita bisa komentar dengan cara baik. Nah, jadi Rasulullah mengatakan kayak gitu, tidak bilang saya nggak suka nih. Enggak, coba Rasulullah bilangnya di kampung saya ini tidak ada, jadi dia tidak terbiasa makan makanan seperti itu. Jadi ketika orang yang mendengar pun merasa tidak tersakiti. Nah, jadi itu termasuk salah satu akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah. Ya kalau kita ditanya ini makanan, misalnya ada rasa pahit atau rasa asin kurang garam nih. Misalnya ngomong ke istri kayak gitu. Nah, jadi kadang
kita belum bisa memberikan komentar itu dengan cara baik yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya, kita berikan contoh ini, ya Rasulullah memberikan contoh ini agar kita bisa mengikuti. Minimal ya, enggak terus menerus ketika kita ada makanan enggak enak kita ngeluh terus. Ya. Jadi ketika kita mendapati makanan yang tidak enak pun kita berusaha bersyukur. Kalaupun kita enggak suka, kita dengan ngomong cara baik-baik. Ini adalah termasuk akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahkan akhlak yang saking mulianya itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi saking mulianya itu Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi benar-benar diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah ini sangat mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sirah nabawiyah ini pula kita agar semakin mudah memahami Al-Qur'an. Tadi ketika itu suri teladan yang dimiliki Rasulullah, napak tilasnya pun kita pahamin. Ya. Jadi suri teladan Rasulullah begitu banyak. Kita ambil 1-2 dulu deh pelan-pelan. Ya, kita ambil 1-2 pelan-pelan, kita ikutin tuh pelan-pelan. Ya, kita mohon sama Allah. Kita mohon sama Allah agar kita bisa mengikuti akhlak yang dimiliki Rasulullah. Kalau kita ngikutin sesempurna Rasulullah nggak bisa. Tetapi ketika kita mohon sama Allah agar kita bisa mengikutilah pelan-pelan akhlak yang dimiliki Rasulullah, insya Allah Allah akan kasih jalan pula. Allah akan kasih jalan apa yang dimiliki akhlak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini, ya, dari sirah nabawiyah ini kita dapat memahami Al-Quran pula. Ya. Jadi yang mana kita ketahui Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Ya, 23 tahun sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, dengan turunnya berangsur-angsur di situ memiliki pelajaran-pelajaran. Ya, ada maghazi, ada peperangan. Jadi ada pelajaran-pelajaran ketika ayat itu turun. Ya, pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah tersebut? Misalnya salah satu hikmahnya adalah demikian membekas dalam hati para sahabat karena merupakan pengalaman. Jadi ketika ayat ini turun ada pesan penting dari situ. Dalam ayatnya waqala alladziina kafaru laula nuzzila 'alail qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bi fuadak warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Ya. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Jadi kenapa sih Quran gak diturunin brek? Ya, hikmahnya banyak. Ya. Quran gak diturunin langsung brek, tetapi Allah menurunkannya itu perlahan-lahan. Ya. Allah menurunkannya misalnya pada surat Abasa. Ya, surat Abasa. Jadi ada kisahnya apa tuh? Ketika orang buta, ya, abasa wa tawalla. Jadi muka Rasulullah pada waktu itu sedikit cemberut, masam. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah mukanya sedikit masam ketika kehadiran orang buta. Yang mana pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu lagi ngumpul sama sahabat. Tapi namanya orang buta kagak ngelihat, ya, orang buta kagak ngelihat, ya tetap aja dia ketika memanggil Rasulullah itu dengan suara yang keras. Jadi ketika itu Rasulullah agak sedikit terganggu, ya, agak sedikit terganggu dan Rasulullah cuma mukanya cemberut dikit doang, ya. Rasulullah bermuka masam ataupun cemberut sedikit doang ditegur sama Allah, ya, ditegur sama Allah. Jadi akhlak yang dimiliki Rasulullah begitu mulia. Jadi sedikit saja yang menurut kita itu tidak dosa, tetapi bagi Rasulullah itu sudah masuk kategori ditegur sama Allah. Ya. Cemberut nih, muka kita cemberut di jalan padahal kita gak kesel. Cemberut aja nih lagi bawaannya lagi gak enak aja. Itu pun bisa ditegur kalau kita memang nabi nih. Ya, kita nabi itu bisa ditegur sama Allah. Makanya Rasulullah ketika pada waktu itu ada orang buta yang pengen nanya sama Rasulullah,
dan pada waktu itu memang dia tidak tahu Rasulullah lagi sibuk, makanya Rasulullah langsung ditegur sama Allah dalam surat Abasa. Ya, jadi ini termasuk asbab nuzul. Ya, asbab nuzul ini bahwasanya ketika kita ingin mengetahui makna dalam sebuah Al-Quran, tafsirannya pasti ada sebab-sebab ceritanya Rasulullah kenapa, ataupun dalam peperangan-peperangan dan lain sebagainya, bahwasanya ada kisah-kisah ketika ayat Al-Quran ini turun. Nah, jadi ada makna-makna yang tersirat. Ya, kita nggak bisa maknain Al-Quran itu karena kita jago bahasa Arab aja, nggak bisa. Ya, ada munasabah ayat, ada asbab nuzulnya, sebab-sebab itu ayat turun kenapa. Nah, jadi ketika tadi surat Abasa, ketika ada orang buta itu pengen nanya kepada Rasulullah. Nah, jadi ini adalah bahwasanya nasihat buat Rasulullah dan terutama buat kita. Jadi jangan sampai muka kita banyak masamnya, cemberutnya. Ya, kita tampilkan muka kita tuh senyum. Ya, kita tampilkan. Tapi jangan senyum-senyum sendiri di jalan. Ya, jangan senyum-senyum sendiri. Ntar kita juga dicurigain itu. Ini senyum-senyum. Kenapa ini? Ya, jadi bagaimana kita tampilkan diri kita itu muka bahagia. Banyak pesan dalam surat Abasa ini. Ketika ada orang ingin bertanya, kita jawab. Apalagi ada orang buta, misalnya dia tidak tahu, tidak bisa melihat kondisi orang di depan. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana kita itu bisa berusaha mengerti keadaan orang lain. Terutama Rasulullah. Dia memang sebagai pembawa risalah, penyampai, memberikan dakwah. Nah, jadi Rasulullah itu dari mulai dilahirkan itu kum fa'angdir. Sebagai memberikan peringatan, nasihat, dan kemudian penjelasan dan lain sebagainya, sampai dia meninggal pun terus dakwah Rasulullah. Jadi setiap detiknya, setiap ininya tetap tujuannya adalah dakwah sebagai pembawa risalah. Nah, ini ketika kita menerjemahkan dalam mengartikan Al-Quran, wajib kita itu membaca sirah nabawiyah. Ya. Jadi ada kisah-kisah di balik turunnya ayat tersebut. Jadi nggak bisa kita ngartiin aja tuh Al-Quran. Nah, kita jago bahasa Arab, kita artiin tuh Al-Quran sesuai dengan kemauan kita. Padahal ada makna lagi yang tersirat dalam ayat tersebut itu kenapa turunnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini tuh tadi ketiga tuh ya. Kemudian ada lagi ya, bahwa salah satu contoh tentang kebertahapan turunnya Al-Quran ya, dihubungkan dengan konteks kehidupan Rasulullah SAW adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi yang maknanya adalah sesungguhnya yang pertama-tama kali turun darinya Al-Quran adalah surat Al-Mufassal, yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Dan ketika manusia telah condong ke Islam, maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali turun adalah ayat, janganlah kalian minum khamar. Niscaya mereka akan mengatakan sekali-kali kami tidak akan bisa meninggalkan khamar selama-lamanya. Dan sekiranya juga yang pertama kali turun adalah ayat, janganlah kalian berzina. Niscaya mereka akan berkomentar, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah yang pada saat itu aku masih anak-anak adalah bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Dan tidaklah surat Al-Baqarah dan An-Nisa kecuali aku berada di sisi beliau. Ya. Dari riwayat di atas memberikan bahwasanya informasi kepada kita tentang karakter-karakter surat dalam Al-Quran yang turun pada periode Mekah, periode Madinah. Di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat penting. Jadi kalau dalam Al-Quran ada termasuk surat Makkiyah dan Madaniyah. Biasanya surat-surat Makkiyah ini adalah yang membahas tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Kemudian pembahasan tentang tauhid. Buat memperkuat, memperkokoh tauhid, keesaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi turunnya ketika Rasulullah SAW qabla hijrah. Nah, jadi kalau surat-surat Makkiyah ini lebih condong ke arah situ menjelaskannya itu. Tetapi ketika pembahasannya tentang Madaniyah ini termasuk surat-surat yang membahas tentang muamalah.
Ya. Jadi lebih banyak muamalah ketika Rasulullah tinggal yang ba'da hijrah, ketika tinggalnya di Madinah, lebih banyak surat-suratnya itu berkaitan tentang muamalah, perdagangan dan lain sebagainya. Itu termasuk banyak di surat Madaniyah. Biasanya surat-surat Madaniyah itu lebih panjang, ya, lebih panjang. Kalau surat-surat Makkiyah itu lebih pendek. Jadi memang turunnya itu Al-Quran bertahap itu sebagai bentuk pelajaran. Jadi ketika misalnya ayat khamar, ya, jadi pada waktu itu orang-orang Arab kan pada minum khamar, ya. Jadi dia pada minum khamar. Kemudian Rasulullah melarangnya itu tidak langsung, dengan cara bertahap Rasulullah memberikan larangan kepada mereka. Ya, jadi kalau orang-orang misalnya orang yang belum tahu Islam, ataupun misalnya dah orang-orang preman terus tiba-tiba kita bilang ini haram nih, lu jangan minum itu. Bisa ngamuk, kita digebukin sama tuh preman misalnya, ya. Jadi ketika kita berdakwah itu ada fiqhul dakwah, ya. Jadi ada fikih dakwah ketika kita itu di dalam dakwah kita tempatnya di mana, kondisinya seperti apa. Jadi jangan sampai ketika kita dakwah itu langsung brek. Bisa jadi orang yang menerimanya tidak kena, tidak masuk ke hati, ya. Yang ada malah dia itu akan memusuhi Islam. Yang ada dia akan dimusuhi. Orang yang pendainya pun akan dimusuhi. Karena apa? Dia tidak tahu fikih dakwah. Jadi Rasulullah menyampaikannya pun bertahap. Al-Quran turunnya pun bertahap. Sesuai dengan konteks kejadiannya pada waktu itu. Makanya kita pun ketika akan mengajari kepada seseorang bertahap. Kepada anak kita, ya, ada tahapan-tahapan kepada kita ajarkan ketika anak kita. Ketika anak kita 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita penyampaiannya pun berbeda. Nggak bisa kita anak 5 tahun dia kagak mau sholat langsung kita gebuk. Boleh kagak itu misalnya kayak gitu? Kagak bisa. Jadi ada tahapan-tahapan ketika kita mengajarkan kepada anak kita. Pendekatan-pendekatannya pun ada caranya. Jadi ini yang sebenarnya kita ambil dari kisah sirah nabawiyah. Jadi ada banyak sekali yang dapat kita petik dari kisah nabawiyah ini, ya. Jadi saya cuma mengutip 3 saja. Jadi sebenarnya kalau dari sirah nabawiyah ini kita ambil pelajaran, kita ceritain semuanya itu sangat luas, ya. Dari belum Rasulullah lahir, kemudian setelah Rasulullah lahir, ketika pada fase anak-anak, kemudian ketika misalnya tadi sebelum itu ada fase namanya ketika Rasulullah dikasih persusuan. Memang budaya orang Arab ketika disusuin dengan Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah Islamiyah. Jadi 2 orang itu ketika menyusui Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah dewasa, remaja dan lain sebagainya, itu sangat banyak ketika kita mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah. Ya kalau kita ambil tadi aja 2 tuh, ya, kita tidak komen makanan. Ya, kita berusaha komentar baik tentang makanan kita pahamin itu, kita tahu hadisnya. Tapi kita berusaha bagaimana kita itu bisa mengikuti sedikit apa Rasulullah punya. Ya, apa yang Rasulullah miliki dari akhlak mulianya kita ikutin pelan-pelan. Ya, jadi penulisan sirah pun banyak. Jadi pada zaman-zaman dahulu ada tabi'in. Jadi yang membuat sirah nabawiyah ini pada waktu itu adalah ada Urwah bin Zubair, ada Abban ibnu Utsman, Wahab bin Munabbih, Syarhabil ibnu Sa'ad dan ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi ketika itu beliau-beliau ini membuat kisahnya itu secara kisah magazi, kisah-kisah peperangan. Nah, jadi kisah-kisah peperangan ketika Rasulullah berperang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi Rasulullah ini ketika dia berperang kan misalnya ada ayat-ayat peperangan. Ketika dalam ayat-ayat peperangan ini ada sirah-sirah magazinya. Ada sejarah perjalanan ketika misalnya perang Khandaq. Ayatnya turun kemudian dibuat arit, lubang besar dan kisahnya seperti apa itu ada dalam sirah-sirah ini. Jadi kaitannya sangat luas. Yang tetap diambil dari kisah ini adalah diambil dari mana? Dari kisah ini diambil dari Al-Quran dan hadis.
Ya, jadi ketika dari kisah-kisah sirah nabawiyah dari Quran dan hadis itu pedoman paling utama. Ya. Hadis pun nanti ada Sahih Bukhari, Nasai, Ibnu Daud, Kutubus Sittah, Tis'ah, semuanya. Bahkan ada hadis-hadis dhaif. Ya. Ada hadis-hadis dhaif yang dimasukkan untuk membuat sirah itu lebih menarik. Ya. Karena apa? Kalau kita coba cuma pakai hadis sahih saja dalam membuat sirah nabawiyah itu mungkin cuma ada nggak terlalu banyak. Nah, akhirnya ulama-ulama itu mengumpulkan dari hadis-hadis dhaif, tetapi hadis dhaifnya yang tidak parah, ya tidak syadid. Nah, jadi dhaifnya masih bisa dijadikan sebuah kisah. Jadi hadis dhaif ini boleh li fadhailil a'mal kita gunakan. Jadi buat apalagi buat sirah nabawiyah yang kita ambil ibrah pelajarannya itu kita boleh ambil. Nah, jadi dari ini dikumpulkan semua kisah Rasulullah sebelum lahir sampai kisah Rasulullah wafat. Ya kalau kita lihat deh contohnya. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad ada nggak sirahnya dari mulai sebelum lahir sampai dia wafat. Contoh Nabi Isa dah. Ya, nabi yang diagungkan di agama Nasrani. Ada nggak kisahnya ketika dia lahir tuh sama siapa? Ataupun dalam kisah Israiliyatnya seperti apa? Kemudian dari lahirnya. Atau dalam kitab Injilnya. Kitab Injilnya pun tidak jelas ketika menjelaskan sosok Nabi Isa. Ya, paling adanya nanti ketika Nabi Isa dewasa. Nanti ketika Nabi Isa, bahkan nanti dalam kisahnya Nabi Isa malah disalib dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kisah yang sesempurna yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita mau ngambil pelajaran penting misalnya dari Nabi Isa deh. Ya. Sosok Rasulullah ketika dia itu kita mau ngambil pelajaran pada permasalahan pernikahan. Ya, Rasulullah menikah dengan beberapa istri-istrinya banyak. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Ya, jadi ketika kita lihat deh kenapa Rasulullah menikah dengan wanita yang banyak? Ada hikmah pelajaran di sini. Wanita itu adalah sosok manusia yang tidak bisa menutup dirinya untuk cerita kepada orang lain. Seandainya Rasulullah punya akhlak buruk, ya, seandainya Rasulullah itu punya akhlak buruk, pasti pada sosok istri-istrinya yang pertama kali menjelaskan kepada orang lain. Ya, tetapi pada sosok istri-istri Rasulullah ini, yang 9 ini tidak menceritakan kepada orang lain tentang keburukannya. Yang kita ketahui bahwasanya cewek itu kagak bisa nahan omongan. Ya, kalau misalnya ada kejelekan suaminya, bisa jadi dia ceritakan ke orang lain. Nah, tetapi hikmah yang diambil dari ketika Rasulullah menikah dengan banyak, bahwasanya karena saking mulianya sosok mulianya ini, para istri-istrinya pun gak pernah menjelekkan cerita tentang diri Rasulullah. Jadi kalau kita mau coba, kita coba 4. Tuh istri kita misalnya punya 4 istri, kira-kira tuh istri-istri kita bisa gak tuh menjaga omongannya? Paling tahu keburukan kita, paling tahu kejelekan kita. Tetapi pada sosok istri Rasulullah, karena tahu kemuliaan Rasulullah sehingga tidak pernah menjelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari masalah makanan aja nggak komen. Ya, makan apapun. Bahkan dalam kisahnya ketika Siti Aisyah ya lagi mau ngasih minuman, dia lupa tuh. Ya, dia lupa ketika Rasulullah ditaruh di gelas, ada di gelas kasih ke Rasulullah, dikasihnya itu garam. Ketika itu Rasulullah minum. Ketika minum kemudian udah kerasa asin, tapi Rasulullah tetap santai dan dihabiskan. Bahkan ketika itu Aisyah pengen ngambil tuh, enak kagak tuh bikinan saya tuh. Akhirnya mau diambil tuh tangan Rasulullah, tapi Rasulullah langsung habisin semuanya. Biar apa? Biar tuh Siti Aisyah kagak merasa tersakiti. Kenapa tadi kagak dikasih? Enggak apa-apa, saya pengen minum. Pas dilihat bahwasanya itu air itu kemasukan garam, bukan gula. Yang tadinya Aisyah mau minta, dia baru sadar bahwasanya Rasulullah ketika dikasih apapun tetap terima, nggak komen. Ketika istrinya minta kagak dikasih, asinnya biar Rasulullah aja yang minum. Ini menandakan sosok yang sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah.
Ya kalau kita belum bisa ya pelan-pelan. Kita berusaha yang terutama dari yang terkecil, dari keluarga kita. Kita buat didik istri-istri kita, misalnya anak-anak kita. Kita contohin yang baik-baik. Lingkup paling kecil tuh. Yang lingkup paling kecil itu keluarga. Nah, kita jadikan keluarga itu adalah keluarga yang baik. Sehingga nanti ketika dari awal dari keluarga kita sudah baik, kita berusaha keluar pun lebih baik. Sosok Rasulullah seperti itu. Dalam keluarga baik, keluar pun baik. Jadi benar-benar meluas dia. Ya, benar-benar begitu luas akhlak mulianya. Bukan hanya di rumah, tetapi di luar pun Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari studi ini mungkin ada kaitannya tentang aliran objektif dalam penulisan sirah, ada aliran individualis. Ya, kalau objektif itu secara ketika dia mengumpulkan sirah itu dengan hadis, dengan Al-Quran dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang bagus dah, dengan cara-cara yang dia tidak keluar dari kepribadian kemauan penulis tersebut. Tetapi kalau aliran individualis, mungkin banyak sekarang itu sirah-sirah nabawiyah yang sekarang kita temuin itu banyak ada aliran politik dan lain sebagainya. Tetapi itu semua kita bisa ambil pelajaran penting. Ya, selama itu baik, pasti sirah nabawiyah yang dimiliki oleh Rasulullah itu baik, kita ambil pelan-pelan. Kita ambil buat diri kita, kita lakukan semampu kita, kita mohon sama Allah. Ya. Jadi amalan-amalan baik itu kita mohon sama Allah. Ketika kita sudah bisa menjalankan sedikit, kita mohon sama Allah agar lebih dipermudah lagi, diikhlaskan kita dalam beribadah. Jadi semua amalan kita jangan merasa kita yang melakukan. Ya. Kita memang yang mengerjakan, tetapi semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita mohon dengan izin Allah. Insya Allah dengan izin Allah pun Allah mempermudah dengan niat tujuan baik kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kaitannya. Ini baru kulit-kulitnya aja. Ya, jadi ini kulit-kulitnya aja tentang sirah nabawiyah. Jadi kalau kita mau kupas lagi pun banyak. Ya, kupas lagi dari mulai Rasulullah lahir dan lain sebagainya sangat luas. Bahkan itu bisa 30 kali pertemuan untuk menjelaskan kisah Rasulullah, bahkan lebih. Ya, untuk menjelaskan kisah Rasulullah itu sangat luas. Kalau kita ketahui sekarang buku-buku tentang sirah nabawiyah itu sampai bertiga jilid. Ya, saya punya buku-buku yang salah satu cetaknya Sofatus Sirah Nabawiyah 3 jilid, Ibnu Katsir. Kemudian ada lagi kitab muqarrar saya juga ketika saya kuliah juga, 1 jilid membahas tentang sirah nabawiyah. Jadi kalau mau dikupas secara detail itu bisa 3 jilid, 5 jilid, dan itu butuh proses yang lama. Paling tidak sedikit yang kita ambil dari kisah Rasulullah kita amalkan, kita tadabburin, ya. Kita tadaburin, kita pahami sehingga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di bulan Maulid. Di bulan Maulid ini kita banyakin ya sholawat kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, sehingga ketika cinta kita sudah sama Rasulullah, banyak ibadah kita pun lebih mudah. Ya, kalau kisahnya orang Baduy nih, ya, ketika orang Baduy ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia ngomong tuh selalu ngotot keras. Namanya orang-orang Arab jahiliyah. Ketika pada waktu itu nanya ke Rasulullah, ya, Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya, kapan hari kiamat? Jadi kalau ada sahabat lagi kumpul sama Rasulullah, ada orang Baduy itu sahabat senang. Karena ketika sahabat lagi ngumpul sama Rasulullah, ketika mau nanya sama Rasulullah canggung, malu, nggak enak. Tetapi kalau ada orang Baduy, mereka namanya orang-orang pedalaman ya. Ketika ngomong langsung aja, kapan hari kiamat? Kemudian dijawab sama Rasulullah, ma'adatalaha, apa yang udah kamu siapin? Ya. Kemudian dijawab sama orang Baduy itu, saya sudah sholat. Ya, namanya orang Baduy polos, saya sudah sholat walaupun nggak banyak, puasa walaupun nggak banyak. Yang wajibnya saya lakukan, kemudian sunahnya sedikit, zakat dan lain sebagainya, tetapi saya cinta kepada engkau, kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Kemudian apa yang jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab, ya. Jadi engkau nanti akan dikumpulkan sesuai dengan yang engkau sukai dan engkau cintai.
Jadi ini menandakan bahwasanya ketika kita cinta kepada Allah dan Rasul kita insya Allah nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Terutama orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang dapat merubah kehidupan kita bisa lebih baik. Sehingga kita dikumpulkan dengan mereka. Kita berusaha, kita cinta kepada Rasul kita insya Allah nanti dikumpulkan bersama orang-orang soleh lainnya. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari pribadi saya sendiri.